Bapak Ibu para rider semua, untuk kelompok kami kali ini akan menyajikan tentang materi pekerjaan boplang. Ini materi yang akan kami sampaikan, yang akan disampaikan oleh pematerinya nanti Pak Heri. Pak Heri, silakan untuk memberi materi kepada para trainer ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi waktu saya masuk, kabel-kabel laptop itu berserakan. Ini dalam K3 namanya inside access, jadi akses dalam untuk bergerak itu agak susah. Jadi untuk kedepannya tolong ya, ini salah satu safety induction. Dan pintunya tadi saya lihat bukanya ke dalam ya. Sebenarnya kalau di K3 itu biasanya buka keluar untuk yang fasilitas umum, sehingga jika ada kejadian mudah untuk keluar ya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akan membawakan materi yaitu pemasangan boplang. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kalau saya lihat dari absen tadi, kalau tidak salah itu jumlahnya 36, tapi dari panitia tadi mengatakan bahwa ada 2 orang tadi yang tidak hadir. Semoga yang tidak hadir kita doakan sehat dan selalu bahagia. Bangunannya itu tinggi rendah. Menurut Bapak Ibu ada apa di situ? Bangunannya itu tinggi rendah, kayak miring, seperti itu. Tapi memang betul-betul miring gitu. Nah, ini berhubungan dengan materi kita yang kemarin, yaitu survei lokasi. Nah, ya, nangkep nggak? Survei lokasi. Ini yang minggu kemarin materinya kita survei lokasi. Bahwa tujuan dari survei lokasi yaitu melihat kondisi real di lapangan yang akan kita kerjakan. Ya, kondisi real yang akan kita kerjakan. Apa sih pekerjaan-pekerjaan di survei lokasi itu? Yang pertama, kita bersihkan lahannya dulu sehingga kelihatan elevasinya, tinggi rendah bangunan, sehingga tahu kondisi yang ada di lapangan. Nah, makanya pada minggu ini, pertemuan ini, kita masuk kepada materi pekerjaan pembuatan boplang nih, pembuatan boplang. Karena kita sudah survei lokasi, materinya udah kemarin tuh, survei lokasi, lihat kemiringannya. Karena kalau tidak kita survei, tidak kita bersihkan, maka bingung kita untuk meletakkan file bangunannya. Oke, inilah yang akan kita kupas pada pertemuan kita kali ini. Oke, next. Minggu ini mempunyai tujuan pembelajaran yang dengan materi pekerjaan boplang, yaitu memahami pengertian boplang. Kita harus tahu apa itu pengertian dari boplang. Setelah survei lokasi, kita harus tahu pekerjaan selanjutnya itu boplang. Tapi kita juga harus tahu pengertiannya apa boplang. Yang kedua, memahami cara pemasangan boplang. Setelah tahu, kita harus tahu juga cara masangnya. Yang ketiga, memahami alat dan bahan apa yang digunakan dalam pekerjaan boplang. Yang keempat, memahami fungsi dari boplang itu sendiri. Ya, 4 tujuan itu akan kita kupas pada pertemuan ini. Oke, next. Pengertian dari boplang. Boplang itu adalah papan yang dipasang pada patok pengukuran bangunan atau patok yang dipasang mendatar dari sebelah atasnya diketam secara rata dan rapi, ya. Atau kita singkat itu adalah papan duga, papan acuan sementara, papan duga. Ke lapangan. Inilah inti dari pekerjaan boplang, melepel lapangan. Ya, kita ambil acuannya. Next. Nah, ini jika Bapak Ibu belum pernah melihat tapi tidak tahu nama secara tekniknya apa boplang, Nah, ini gambarnya. Nah, inilah
Oh, pasti Bapak Ibu baru tahu. Oh, ini namanya boplang ya katanya. Mungkin saat sebelum materi disampaikan biasa itu papan patok aja kan. Nah, ini sebenarnya untuk bahasa tekniknya itu adalah papan boplang. Ya, setelah kita mengetahui pengertiannya, ya, kita ketahui fungsinya apa dari papan boplang. Memudahkan kita menitik-nitiknya. Oh, hidup ya. Oh iya. Nah, ini titik-titiknya. Titik-titik ini adalah denah dari bangunan itu sendiri, memudahkannya. Yang dikatakan tadi papannya rata, ini harus rata ini. Pak, bagaimana cara meratakannya? Nanti setelah ini nanti kita sampaikan cara memasangnya. Nah, ini kita sampaikan dulu fungsinya. Sekali lagi, fungsi papan bangunan adalah untuk memudahkan titik-titik ukuran bangunan. Yang kedua, untuk menarik atau membuat sumbu dinding bangunan. Sumbu dinding bangunan, ya, dengan bangunan sebelah, kiri, kanan, depan, belakang, atau dari damijahnya, daerah milik jalan atau apa istilahnya itu, dari untuk yang kabupatennya berapa, GSB-nya, dari center line jalan itu berapa, yang misalnya dari provinsi itu berapa, dari daerah itu berapa, kan ada GSB-nya. Nah, ini kita bisa tentukan as bangunannya. Ya. Yang ketiga, untuk menentukan garis-garis fondasi sebagai pedoman, ya. Sebagai pedoman. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menggali tanah fondasi. Ya, karena file bangunannya sudah ketemu, maka bisa kita gali kebutuhan kedalaman dari fondasi tersebut. Oke, next. Nah, ini saya tampilkan ada gambar nih. Bang Buyung sama Bang Ewin lagi kerja nih. Aduh, ini gambar kerja harus di tangan. Ya. Gambar kerja harus tangan. Seperti materi-materi sebelumnya itu soft drawing-nya harus dipegang dulu. Ya. Yang kedua, pembersihan tanah dan pemasangan patok-patok sesuai dengan gambar rencana. Yang keempat, memotong boplangnya. Dan yang ketiga, memotong boplang. Yang keempat, memberi tanda pada boplang dengan paku cat atau meni, ya, cat atau meni. Nah, ini hal-hal yang harus kita siapkan jika kita mau melaksanakan pekerjaan boplang. Nah, seperti ini. Ini kita tampilkan gambar pada saat pekerja sedang melaksanakan pekerjaan boplang. Next. Kembali lagi back dulu. Oke, nah ini dari gambar ini, kedua pekerja ini, saya minta tolong Bapak dan Ibu menyebutkan alat, bahan apa saja yang dibutuhkan pada saat mau mengerjakan pekerjaan boplang. Ya, alat dan bahan. Oke, silakan. Ya, baiklah. Kenalkan, nama saya Darmadi. Ini untuk alat pertama dalam membuat boplang, pertama kita nyiapkan kayu kaso biasanya, atau orek. Kemudian papan mal. Siap. Habis. Dan paku. Iya. Tali tukang biasanya. Siap. Kemudian nanti untuk elevasinya kita biasanya menggunakan apa namanya, pipa, selang ya. Iya. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan? Ya, tadi Pak Dharma bilang selang plastik, papan mal, paku. Oke, silakan Pak Arpenas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arpenas. Yang disampaikan Pak Dharma itu adalah bahan. Iya. Kalau alatnya mungkin yang diperlukan di sana yang pertama adalah gergaji belah dan gergaji potong. Terus palu, Iya. termasuklah selang tadi yang dibilang itu sudah termasuk ke dalam alat, ya kan. Selanjutnya
alat-alat safety mungkin diperlukan karena masih lahannya itu kan kayaknya masih ada bekas-bekas duri dan segala macam gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Armenas. Beri tepuk tangan untuk Pak Armenas. Jadi begini, tadi kan Bapak menyinggung tentang tinggi rendahnya itu. Jadi kita perlu mengukur Pak, meter itu perlu Pak. Iya. Iya meter, perlu meter. Nah, mungkin di sini juga perlu gunting. Siap. Jadi perlu nggak perlu ya kita siapkan aja. Siap. Gunting. Untuk selanjutnya tadi yang dibicarakan sama Pak Dharma, ini saya cuma menambahkan Pak. Siap. Ya, saya rasa tidak ada lagi yang lain Pak. Oke. Masih bicara manual. Tadi Selang air. ya Selang Pak air, Isman. terus selang air tambahan satu lagi siku paling penting karena Siku, kita iya. pada saat pemasangan pelpang ini kan resikuan bangunan. Iya, terima kasih. Penambahan alat dari Pak Risma itu adalah siku, ya, dan alat manual untuk mencari dataran yang punya ya mengecek. Bisa ya, tapi fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utama dari mencari dataran adalah selang. Selang diisi air karena air mempunyai prinsip untuk ketegangan dia mempunyai prinsip akan mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi jika yang horizontal mencari ke dataran, air mempunyai prinsip dia akan diam. Ya, air akan diam apabila kedua titik air tersebut sudah berada di ketinggian yang sama. Makanya kita gunakan selang. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Next. Ya, seperti inilah. Seperti ini digambar posisi selang air ketika mencari bidang tinggi yang sama, penampang papan dan patok yang akan digunakan, dan bentuk jadi dari konstruksi boplang ketika sudah jadi. Ini berada di ketinggian yang sama. Ya. Jelas Bapak Ibu, yang di belakang itu kelihatan nggak gambar di depan? Atau suara saya masih kurang jelas? Saya Bapak perhatikan. Next. Iya, ini penyikuannya. Penyikuan benar yang dikatakan Pak Risman tadi, pasti menggunakan alat bantu untuk penyikuan, yaitu siku. Biasanya di lapangan juga mempunyai alternatif yang banyak. Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan terbaik. Alat bantu siku di lapangan selain dari siku tersebut. Perkenalkan, nama saya Nuriman dari SMK Negeri 1 Sitawang Pak. Iya. Jadi untuk alternatif siku ini bisa kita menggunakan sistem analitis dengan perhitungan perbandingan tertentu dengan segitiga siku-siku. Iya. Nah, misalnya kita perbandingkan segitiga siku-siku, kita ukur 2 meter ke perbandingan 345 Pak. Iya. Untuk pelaksanaannya tinggal kita tarik nanti di mana sisi datarnya sisi satu sisi itu 3 meter, tarik ke sana itu 4 meter, Iya. sisi kirinya nanti 5 meter. Siap. Jika memang bangunan itu terlalu panjang, itu yang 345 itu bisa kita kelipatannya. Jadi kalau yang 3 tadi kita buat 9, berarti kan 3 kali lipat. Iya. Nah, yang susah gitu kan. Tapi saya secara pribadi lebih enak bawa benda di sini. Bisa aja kita bawa keramik ukuran 60-60. Coba kita taruh seperti ini, lihat garis kiri, garis kanan. Itu salah satu bisa dengan keramik. Yang kedua bisa juga dengan triplek. Ya, triplek itu tinggal bagi 2 aja, kita potong ujung melintang, baru kita praktekkan lagi di lapangan. Kita pada saat benar itu kita luruskan antara bidang 1 dengan bidang 2 seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan tuh Pak Risma. Triplek itu menjadi salah satu alternatif di lapangan, karena membuat keramik dan membuat triplek itu secara fabrikasi. Jadi kesikuannya itu adalah presisi. Tapi jika bangunannya panjang, bisa menggunakan cara Pak Nurimanto. Akurasinya lebih baik, ya. Takut nanti pada saat memegang keramik kalau misal panjang gada-gada sana tidak kedengaran kelamaan. Iya, ya. Tapi benar bisa, ya bisa digunakan. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi yang ada.
gambar udah jadi. Oke, untuk melihat capaian atau hasil dari pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan suatu kondisi di mana dalam pemasangan boplang itu kita berada di tanah yang tidak datar, tapi dia itu ada elevasinya, tinggi rendah. Mungkin bisa saya gambarkan ya, saya menggunakan flip chart, saya menggunakan fasilitas yang ada di ruangan ini. Ayo minta maju ke depan. Oke. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kasusnya seperti ini. Selangnya itu hanya 5 meter. Oke, boleh dengarkan dulu kasusnya. Selangnya 5 meter, ya, selangnya hanya 5 meter dan kondisinya ini ada kemiringan, ya. Kemiringannya agak kuat di sini. Mohon maaf. Hanya 5 meter, tapi jarak ini ada 25 meter. Bagaimana cara Bapak Ibu agar bisa dibuat kedataran seperti ini? Ya. Sedangkan jaraknya 25 meter. Selang plastiknya untuk mengukur kedataran itu hanya 5 meter. Yang di bawah yaitu selangnya hanya 1, kita terpaksa harus mengambil jarak, ya, nanti bisa dilakukan berkali-kali. Mohon bisa maju ke depan Pak Trianto, di sketsa aja. Pertama, kemudian pasang lagi, baru kedua, sampai selesai. Karena kalau kita langsung langkah sekali tidak mampu, ya. Sedangkan kita mengharapkan adalah kedataran di mana letak atau letak dari ketinggian lantai yang akan diganti. Oke, terima kasih Pak Prianto. Kira cukup sampai di sini, ya. Setelah saya sampaikan materi dan saya adakan tanya jawab dan saya berikan suatu kasus, ternyata semuanya sudah memahami. Ya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Ya, semoga untuk TOT berikutnya kita diundang lagi bersama-sama. Ya, di kelompok kami terima kasih semuanya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.